Kita awali informasi pertama. Pemirsa, eksekusi bangunan 5 lantai yang dijadikan asrama perawat dan calon pramugari di Jalan Kali Pasir Menteng, Jakarta Pusat oleh tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diwarnai perlawanan. Kericuhan terjadi saat tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeksekusi bangunan 5 lantai di Jalan Kali Pasir Menteng. Jurusita diadang puluhan orang, mengaku perwakilan pemilik gedung asrama perawat dan calon pramugari. Untuk menggagalkan eksekusi, mereka memblokade jalan dengan membakar ban bekas. Merasa dihalangi, kedua kubu saling dorong, nyaris memicu baku hantam. Sejumlah orang diamankan polisi. Eksekusi paksa gedung asrama dilayangkan PT Bank Mandiri atas lahan 1.000 meter persegi. Dikelola PT Mitra Mata selaku pemilik gedung asrama. Pengadilan memenangkan Bank Mandiri selaku pemilik lahan sah, sehingga pihak tergugat harus segera mengosongkan bangunan. Hingga batas waktu pengosongan berakhir, pemilik gedung tidak angkat kaki. Viral di media sosial, seorang pria yang mengaku dipukul pasukan pengamanan presiden saat bersuah foto dengan Presiden Joko Widodo. Namun pihak istana memastikan tidak ada pemukulan oleh Pas Pampres. Inilah video viral saat seorang pemuda yang mengaku mahasiswa nekat hendak bersuah foto dengan Presiden Joko Widodo yang baru saja menghadiri pembukaan Musabakoh Tilawatil Quran di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Pemuda tersebut mengaku didekati seseorang yang diduga Pas Pampres lalu dianiaya. Video ini lalu diunggah di media sosial hingga akhirnya mendapatkan banyak tanggapan dari netizen. Menanggapi berita viral tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan membantah adanya pemukulan yang dilakukan oleh anggota Pas Pampres. Komandan Pas Pampres sudah membantah itu kan? Sudah dibantah, dan sebenarnya kan Pak Presiden nggak pernah sendiri. Teman-teman media punya gambarnya nggak? Punya videonya nggak? Biar tahu benar ada itu atau siapa yang melakukannya. Kita kan belum bisa konfirmasi sampai sekarang. Karena dari Pas Pampres kan sudah nyatakan tidak ada dari mereka kan. Menteri Agama Yakut Kholil Qomas membantah mangkir dari 2 panggilan panitia khusus hak angket haji DPR untuk dimintai keterangan. Yakut mengklaim tidak pernah menerima surat panggilan dari Pansus Haji. Hari ini Yakut datang ke gedung DPR RI untuk menghadiri rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR. Agenda rapat yaitu membahas penyesuaian rencana kerja dan anggaran Kemenak tahun 2025. Sebelumnya anggota Pansus Haji DPR Marwan Jafar mengaku telah memanggil Yakut sebanyak 2 kali untuk memberikan keterangan terkait dugaan penyelewengan haji tahun 2024. Namun Yakut menegaskan tidak pernah menerima surat panggilan dari Pansus Haji. Saya hormati pernyataan Pak Marwan Jafar. Saya hormat sama beliau sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai senior. Tentu pernyataan yang sudah dikeluarkan oleh Pak Marwan Jafar sebagai anggota DPR RI sekaligus anggota Pansus sudah berdasarkan pada data dan info yang valid, ya, begitu ya. Tetapi sampai saya datang ke sini, sampai saya datang ketemu kawan-kawan semua ini, saya belum pernah mendapatkan surat panggilan itu. Ya, bisa dicek di sekretariatan kesekjenan DPR bisa dicek ya. Jadi saya nggak tahu itu dasarnya dari mana. Makanya saya pengen tahu juga apakah benar saya sudah pernah dipanggil 2 kali. Karena kok saya belum menerima, sampai saya datang ke sini ini saya belum pernah menerima nih surat. Apakah surat itu tidak sampai ke saya, salah alamat atau bagaimana, saya tidak tahu. Oh, jadi alasannya karena tidak menerima? Nggak ada alasan. Saya menjelaskan bukan alasan. Jadi jangan di spin off, ya. Artinya kalau mendapat ini bukan alasan. Pasti akan hadir. Nah, ada orangnya di sini. Maka kita akan tegur nih sekjen yang memberitahu bahwa mereka ini berada di luar. Kemudian ada juga yang harus kita panggil hari ini, belum ada jawaban. Ternyata ada juga di sini, tapi pergi ke Cirebon. Sebetulnya dalam hal data-data yang kita buka tadi itu sudah diperbincangkan di rapat pansus dan itu sudah ditemukan bahwa siskohat yang mereka sebut itu tidak bisa dijebol
tidak bisa diutak-atik, ternyata bisa. Baik itu di sistem yang Siskohat untuk reguler maupun Siskopatuh yang untuk haji khusus, semuanya bisa. Nah, tentu di sini akan ada pertanyaan berikutnya. Sebetulnya yang memerintahkan untuk bisa ditembus ini, dirubah itu siapa? Kalau jawaban dari Hasan Apandi yang kita jumpai tadi, mereka menerima yang matang saja. Pemirsa, tim penyidik KPK menggeledah kediaman Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Penyidik menyita uang tunai dari penggeledahan tersebut. Selain uang tunai, tim penyidik KPK menyita juga dan barang bukti elektronik. Penggeledahan dilakukan pada Jumat lalu dan berada di kediaman Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar di Jakarta Selatan. Rumah Abdul Halim Iskandar digeledah diduga terkait penyidikan kasus korupsi dana hibah Pemprov Jawa Timur periode 2019 hingga 2022. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September tahun 2024, penyidik KPK melakukan kegiatan penggeledahan terhadap salah satu rumah dinas penyelenggara negara berinisial AHI di wilayah Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan penyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi pengurusan dana hibah untuk Pokmas dari APBD Provinsi Jawa Timur 2019 sampai dengan 2022. Dari penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan berupa uang tunai dan barang bukti elektronik. Pemirsa, KPK membantah adanya tekanan di balik pembatalan rencana klarifikasi Kaisang Pangarep atas dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. KPK memastikan laporan terkait dugaan gratifikasi tetap ditelaah meskipun bukan oleh Direktorat Gratifikasi KPK. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep sempat dikabarkan menghilang usai heboh dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. Namun belakangan, Kaisang muncul dalam rapat internal PSI dan enggan bersuara terkait isu tersebut. Hal ini membuat KPK angkat bicara terkait batalnya rencana mengklarifikasi Kaisang Pangarep atas dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. KPK menegaskan tidak ada tekanan yang diterima di balik pembatalan tersebut. KPK tetap menelaah dugaan gratifikasi tersebut berdasarkan laporan Koordinator Maki, Boyamin Saiman, dan dosen UNJ, Ubedillah Badrun. Namun, direktorat yang mengusutnya bukan Direktorat Gratifikasi, melainkan Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. KPK pun berharap agar Kaisang melakukan klarifikasi sendiri agar isu tersebut tidak melebar. Selanjutnya, terkait isu gratifikasi itu sudah difokuskan di penelaahan pada Direktorat PLPM. Jadi sudah tidak lagi di Direktorat Gratifikasi. Isunya masih sama, rekan-rekan, bahwa pelaporan itu adalah terkait gratifikasi. Nah, kenapa difokuskan ke sana? Karena jangkauannya bisa lebih jauh lagi dilakukan oleh PLPM terkait kewenangan. Iya, sama sekali tidak ada tekanan ya, rekan-rekan sekalian, bahwa KPK berharap saudara K ini melakukan klarifikasi sendiri. Itu dari awal sudah disampaikan oleh pimpinan atau Pak AM dalam hal ini. Sebenarnya ini juga agar isu ini tidak melebar kemana-mana. Tak hanya Kaisang, Wali Kota Medan Bobi Nasution juga terseret kasus serupa. Namun Bobi mengklaim bahwa jet yang ditumpanginya merupakan pesawat jet sewa. Tim iNews melaporkan. Sementara Presiden Joko Widodo merespon singkat soal dugaan gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi oleh putra bungsunya sekaligus Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Jokowi hanya menekankan seluruh warga memiliki kedudukan yang sama dalam tatanan hukum Indonesia.
Presiden Joko Widodo turut menanggapi tudingan gratifikasi putranya Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi saat pergi bersama istrinya Erina Gudono ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Jokowi tidak menanggapi banyak terhadap tudingan tersebut dan hanya menyatakan semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, tidak terkecuali putranya. Usai menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait Kaisang, Jokowi pun langsung meninggalkan area tanya jawab dengan awak media. Soal gratifikasi untuk Mas Kaisang, ada tanggapan? Ya, semua warga negara sama di mata hukum. Ya, itu aja. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka membantah tuduhan Rocky Gerung terkait setoran uang dari para menteri kepada dirinya saat menjabat Wali Kota Surakarta. Gibran bahkan menantang agar Rocky Gerung membuktikan tuduhannya. Gibran datang ke rumah saya, Om Rocky saya mau belajar, duduk di situ loh gua kalau mau belajar tuh. Kasih saya kritik Om Rocky, dengar saya kritik. Siapa yang saya kritik? Bobi Nasution saya kritik. Sebagai apa Om? Sebagai gubernur. Anda belum saya kritik karena belum jadi wali kota, belum jadi wakil presiden. Pada waktu itu dia adalah wali kota. Saya kritik yuk. Dia ngaku bahwa setiap Sabtu berbagai macam menteri datang ke dia kasih duit supaya soal saya bilang, yuk koruptor tuh. Saat belusukan di kota Surakarta, Jawa Tengah pada hari Selasa, Gibran membantah tuduhan pengajar filsafat Rocky Gerung soal menerima setoran uang setiap pekan dari sejumlah menteri selama menjabat wali kota Solo. Gibran yang belusukan bersama calon kepala daerah Surakarta, Resparti Ardi, Astrid Widayani di Kelurahan Jajar, Kecamatan Banjarsari, juga menyampaikan agar Rocky Gerung membuktikan tuduhan itu. Sudah distempel hukum. Jadi ojo mbok takon gini. Sebelumnya dalam acara Rakyat Bersuara yang ditayangkan iNews TV pada Selasa malam, Rocky Gerung menceritakan Gibran pernah mengaku sering mendapatkan setoran dari para menteri saat masih menjabat sebagai wali kota Surakarta. Gibran datang ke rumah saya, Om Rocky saya mau belajar, duduk di situ loh gua kalau mau belajar tuh. Kasih saya kritik Om Rocky, dengar saya kritik. Siapa yang saya kritik? Bobi Nasution saya kritik. Sebagai apa Om? Sebagai gubernur. Anda belum saya kritik karena belum jadi wali kota, belum jadi wakil presiden. Pada waktu itu dia adalah wali kota. Saya kritik yuk. Dia ngaku bahwa setiap Sabtu berbagai macam menteri datang ke dia kasih duit supaya soal saya bilang, yuk koruptor tuh. Saya kasih kritik. Dia nggak marah. Karena saya terangkan saya kritik kamu karena saya tanya, you datang sebagai apa? Sebagai wali kota? Ya mendua Om. Saya juga datang karena saya bosan ikut kuliah-kuliah di sekolah PDIP. Dia bilang begitu. Tadi sebelum Tunggu, gua mau terangin semua hal. setiap minggu menteri datang maksudnya apa itu? Ya udah, you nggak usah tanya itu. Jadi saya mau terangkan itu dalam posisi saya sebagai kritikus. Saya mau menjadi kritikus. Pernyataan Rocky ini berbuntut panjang. Forum Komunikasi Santri Indonesia, Foxy, sebagai pendukung Gibran melaporkan Rocky ke Polda Metro Jaya pada Sabtu 7 September lalu. Namun laporan yang diajukan Foxy ini ditolak oleh Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi penyelamatan gawang oleh kiper timnas Martin Paes rupanya memukau Presiden Joko Widodo. Usai pertandingan, Presiden Jokowi langsung turun dari tribun VVIP Stadion Utama GBK. Ditemani Ketua PSSI sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Negara langsung menyelami para pemain dan ofisial timnas Indonesia. Namun khusus Martin Paes, Presiden tampak langsung memanggil dan berbincang khusus dengan Paes. Presiden tampak puas dan memuji penampilan Paes yang terpilih untuk kedua kalinya menjadi Man of the Match. Presiden hadir langsung untuk menyaksikan penampilan timnas melawan Australia ditemani para menteri kabinet, Panglima TNI, Kapolri dan juga kedua cucunya. Pak Martin ya Pak, Martin Pak. Terima kasih Pak, terima kasih Pak.
Pemirsa, Timnas Indonesia kembali meraih 1 poin di kualifikasi Piala Dunia 2026 usai menahan gempuran dari Sukeros sehingga pertandingan berakhir dengan skor 0-0. Hasil imbang ini layak untuk disyukuri mengingat Indonesia dan Australia memiliki selisih lebih dari 100 peringkat dalam klasmen. Nah pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam sudah bersama kami sejumlah narasumber. Ada manajer Timnas Indonesia Sumarji dan pengamat sepak bola Akmal Marhali. Selamat malam Bapak-bapak. Ya, selamat malam sepak bola. Assalamualaikum. Malam. Ya, salam olahraga. Baik, saya mau ke Pak Sumarji terlebih dahulu. Kira-kira kalau Anda melihat dari hasil pertandingan kemarin dan juga begitu besarnya euforia supporter dari masyarakat Indonesia, apa evaluasi sebenarnya yang bisa Anda petik dan tim ofisial lainnya ambil? Ya, baik, terima kasih. Jadi pertandingan semalam itu boleh dikatakan pertandingan yang sangat sangat berat ya buat anak-anak. Dikarenakan kan memang kita tahu bahwa timnas yang kita lawan, timnas Australia adalah timnas yang sangat kuat. Dan sudah jadi langganan Piala Dunia. Berikut juga ranking FIFA juga terpaut sangat jauh. Kita 131 sementara mereka 24. Jadi wah, luar biasa lah. Itu dari beberapa hari sebelum pertandingan sudah kita sampaikan dan kita ingatkan kepada para pemain bahwa pertandingan itu sangat sulit, akan lebih berat ketika menghadapi Australia daripada menghadapi Saudi, dan itu terbukti kemarin di hadapan supporter, ribuan supporter yang memadati Stadion GBK. Anak-anak boleh dikatakan bermain cukup all out, berjuang luar biasa. Itu kalau boleh saya katakan anak-anak mengakui perjuangannya luar dalam, benar-benar mengeluarkan segala kemampuan yang anak-anak miliki. Dan hasilnya pun ya boleh dikatakan cukup membanggakan, walaupun sebenarnya dalam hati kecil kita di tim itu anak-anak juga menginginkan bisa meraih 3 poin. Tetapi kalau kita melihat pertandingan secara real, tentu dengan hasil 1 poin itu juga sudah merupakan sesuatu yang sangat membanggakan dan sangat menggembirakan dan sangat membanggakan untuk bangsa dan negara kita. Jadi saya kira itu. Oke, tapi Pak Sumarji, sebenarnya apa sih Pak kendala terbesar pada saat timnas kemarin main bersama dengan Australia? Nah, banyak hal. Salah satu contoh juga kondisi lapangan juga boleh dikatakan anak-anak juga sedikit mengeluh dikarenakan kan sehari sebelumnya hujan itu juga bagian juga yang boleh dikatakan juga menyulitkan, dan juga dengan kondisi itu juga anak-anak juga merasakan sesuatu yang agak sedikit berbeda dibanding kita bermain saat di Saudi. Itu juga jadi catatan kita. Tetapi so far memang kalau kaitannya dengan ini dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, lapangan GBK sudah cukup bagus ya rumputnya. Ke depan ketika kita home lagi, saya yakin dan percaya pasti kondisinya akan semakin lebih bagus, dan itu akan semakin memudahkan para pemain, anak-anak untuk mengeksplor kemampuan yang ada pada dirinya. Itu catatan. Terus catatan yang kedua, kita tahu bahwa pertandingan kemarin memang dengan realistis yang ada di babak pertama, babak kedua juga merubah strategi. Tentu itu juga bagian terpenting yang menjadikan catatan kita untuk kita perbaiki di pertandingan-pertandingan yang selanjutnya. Baik nanti ketika kita melawan Bahrain ataupun setelah itu kita akan menghadapi situasi yang sulit juga karena perjalanan cukup jauh. Karena dari Bahrain kita langsung ke Tiongkok. Saya kira seperti itu. Oke, baik. Ada 2 poin yang tadi digaris bawahi ya. Tapi kalau Mas Akmal sendiri melihat bagaimana untuk pertandingan timnas dan juga melawan Australia kemarin malam? Ya, pertama saya ingin mengucapkan selamat buat tim nasional, buat Pak Mardi yang merupakan ketua badan tim nasional sekaligus manajer tim yang mampu membuat tim ini secara harmonisasi di internal sangat bagus sekali. Sehingga kita bikin kejutan di 2 pertandingan awal, tahan imbang Arab Saudi di kandang mereka yang merupakan sejarah.
Yang kedua, kita bisa menahan Australia yang sebelumnya di laga terakhir kita kalah 0-4 dari Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Jadi menurut saya ini hasil imbang setara dengan kemenangan. Kenapa? Karena memang seperti yang disampaikan oleh Pak Marji tadi, dua tim lawan pertama kita ini adalah tim yang bisa dibilang tim elit Asia atau raksasa Asia. Arab Saudi 6 kali lolos Piala Dunia, kemudian Australia juga 6 kali juga lolos Piala Dunia dengan materi pemain mereka yang sangat mewah sekali karena rata-rata bermain di Eropa, di klub-klub besar seperti Inggris, Italia, Belgia, dan Swiss. Artinya ketika kita mampu menahan mereka dengan hasil imbang, ini adalah sebuah kemenangan buat Indonesia dan menjadi modal yang cukup bagus untuk dua laga ke depan. Tandang kita melawan Bahrain dan Cina, dua lawan yang secara hitungan matematik ini bisa menjadi tempat kita untuk membuktikan kualitas tim nasional kita saat ini sudah masuk level Asia. Yang kedua yang perlu diketahui bahwa Australia hadir dengan dengan membawa luka besar ya, yang mereka kalah 0-1 dari Bahrain. Jadi mereka memang tampil all out untuk bisa memenangkan pertandingan. Tapi saya melihat apresiasi buat lini belakang kita, compact defense-nya sangat luar biasa, membuat para pemain Australia frustasi. Penampilan yang tadi juga luar biasa dari Martin Paes ya, dengan dua bloknya yang sangat luar biasa yang membuat kita tidak kebobolan. Dan kalau dari segi pertahanan kita harus berikan nilai 8 buat tim nasional Indonesia saat ini. Karena apa? Karena kita sangat konsentrasi sekali, sangat solid, komunikasi bagus. Itu bisa dilihat dari kita hanya dapat 1 kartu kuning di pertandingan ini karena Justin Hubner. Artinya pertahanan kita bermain sangat bagus dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berbahaya yang merugikan. Nah, modal ini kita harapkan ke depan bisa kita tingkatkan lagi saat berhadapan dengan Bahrain. Dan yang paling tentunya ke depan sektor yang paling lemah diantaranya adalah lini serang. Ini mungkin yang akan menjadi evaluasi pelatih Sintayong dengan Pak Marji sebagai manajer. Bagaimana lini serang kita ke depan melawan Bahrain dan Cina ini lebih tajam lagi. Sehingga kemenangan itu kan hanya bisa diraih dengan mencetak gol. Wah, pertahanan solid, pertahanan kuat luar biasa. Kalau kita tidak bisa mencetak gol, hasilnya minimal seri kita dapat. Gitu. Nah, karena itu mungkin ke depan PR yang paling harus dibenahi adalah di lini depan. Bagaimana lini depan kita harus lebih efektif dalam melakukan counter attack atau serangan balik. Oke, Pak Marji, dikomentari terkait dengan lini serang, tampaknya ini masih lemah untuk timnas kita. Seperti apa, Pak, persiapannya nanti? Ya, jadi memang betul apa yang disampaikan oleh Mas Akmal. Itu jadi evaluasi dan jadi catatan nomor 1 di kami. Di kami itu ada catatan-catatan yang memang harus diperbaiki. Nah, memang kaitannya dengan lini serang memang betul kondisinya seperti apa yang disampaikan Pak Mas Akmal itu nyata seperti itu. Maka yang perlu menjadikan evaluasi di kita adalah memperbaiki itu semua. Kita masih menyisakan waktu kurang lebih 1 bulan kurang sedikit ya, kurang lebih 28 hari. Dan kemarin ketika kita pulang juga sudah sampaikan kepada para pemain, khusus kepada Rafa juga kita sampaikan agar supaya betul-betul menjaga segala hal, terutama berkaitan dengan performa disampaikan. Karena kan ini menginginkan adanya pertandingan itu bukan hanya seri, tetapi kan diupayakan bisa menang. Nah, salah satu kita yang kurang kan di situ. Tetapi yang tidak kalah penting, ke depan kan kita juga akan, insya Allah akan ada tambahan kekuatan. Kemungkinan juga kekuatannya yang kemarin sudah disampaikan, tentu itu juga akan menjadi hal yang positif ya, baik di defense maupun di lini serang. Saya kira itu. Pak Sumarji, ini ada anggapan bahwa ini timnas lebih banyak pemain naturalisasinya dibanding dengan pemain Indonesia secara lokal. Ini ada meresponnya seperti apa, Pak, dengan adanya anggapan ini? Gini. Kita ini jangan terpaku kepada sesuatu hal yang tidak mungkin kita raih kalau kita tidak membuat terobosan. Ini kan Ketua Umum sudah membuat terobosan bersama-sama dengan kita semuanya, dan rekan-rekan di PSSI juga semuanya sepakat. Intinya bahwa yang kita raih ini adalah suatu proses nantinya akan bisa membuat prestasi. Nah, ketika kita prestasi itu otomatis yang di bawah kan pasti akan mengikuti. Bagaimana cara mengikutinya? Tentu
pembinaan dari grassroots kan juga harus dari youth kan juga harus dilakukan dengan baik. Ini sudah dilakukan. Nah, sekarang saya berharap juga tidak perlu ada pandangan bahwa diperbanyak oleh pemain diaspora. Tidak usah begitu. Karena apa? Goal kita ini kita kepingin lolos Piala Dunia dan kita harus realistis gitu loh. Kalau kita kepingin lolos Piala Dunia, tentu kan kita harus ada terobosan-terobosan yang memang betul-betul di luar nalar gitu. Sehingga dengan kita punya terobosan yang betul-betul luar biasa, tentu pasti hasilnya akan baik gitu. Dan saat sekarang ini sudah dibuktikan bahwa dengan terobosan ketua umum yang seperti itu kan hasilnya sangat baik dan direspon oleh masyarakat secara keseluruhan sangat baik. Yang saat sekarang ini kami lakukan di tim adalah mengelaborasi itu semuanya, mengkomunikasikan itu semuanya, membuat tim itu adem, tim itu baik, tim itu kompak, tim itu solid. Jadi sudah tidak ada anggapan ini pemain diaspora, ini pemain bukan, ini nggak ada lagi, sudah sama-sama lah. Tujuannya hanya cuma satu dan semuanya sepakat kita ingin membawa bangsa kita ini bisa ikut di ajang dunia, yaitu Piala Dunia. Saya rasa itu. Oke, menarik tadi Anda sampaikan ini merupakan suatu terobosan baru. Lalu bagaimana Pak kans Indonesia dalam babak kualifikasi berikutnya yang tadi disampaikan akan melawan Bahrain? Apakah memang akan memperkuat pemain naturalisasi lainnya atau seperti apa nanti? Ya, jadi begini, yang sudah diumumkan oleh PSSI, oleh Pak Ketua Umum dari beberapa hari yang lalu kan kita akan menambah 2 pemain, Mes sama Eliano. Jadi dengan waktu dekat ini kedua pemain itulah yang akan diupayakan oleh Ketua Umum untuk bisa segera gabung. Tentu ini kan tergantung dari prosesnya. Prosesnya dari mana? Prosesnya itu dari DPR dan pemerintah atau pemerintah dan DPR. Tentu ketika itu semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua bisa diproses dengan cepat, ya pasti nanti segera pasti akan bisa menambah kekuatan di tim kita. Saya kira itu. Oke, Mas Akmal, terkait dengan terobosan untuk pemain naturalisasi, Anda menilainya seperti apakah memang ini dapat menjadi suatu terobosan yang baik agar Indonesia nantinya bisa atau mampu masuk dalam Piala Dunia? Seperti apa, Mas? Ya, ini kan target jangka pendek yang dicanangkan oleh PSSI. Target jangka panjangnya adalah bagaimana melakukan terobosan pembinaan usia muda dari level grassroots dengan cara yang masif, ya, dengan impres percepatan pembangunan sepak bola nasional. Ke depan level grassroots itu bukan cuma di level sekolah sepak bola atau klub-klub, tapi juga sudah masuk ke sekolah-sekolah. Nah, ini kita berharap dilakukan secara masif sehingga kemudian kita punya sentra-sentra pembinaan usia muda yang akan menjadi cikal bakal tim nasional kita 10-15 tahun ke depan. Jadi bagian dari proses, ada proses jangka pendek, ada proses jangka panjang. Termasuk adalah pembenahan di sisi kompetisi yang sudah mulai baik yang dilakukan oleh PSSI, dan kita berharap ini bisa berjalan simultan dalam rangka transformasi sepak bola Indonesia. Kemudian terkait dengan pemain keturunan atau diaspora, saya pikir kalau ketika kemudian sudah menjadi warga negara Indonesia, ya dia adalah bagian dari merah putih dan kita harus berikan dukungan secara positif. Cuma mungkin harapan saya sebagai masyarakat, karena lini depan yang agak tumpul gitu, agak bermasalah, semoga saja ke depan ada pemain keturunan yang kemudian didatangkan yang benar-benar mengisi posisi lini depan atau posisi striker yang bisa menutup kelemahan yang ada saat ini. Kalau tadi Eliano adalah pemain sayap, kemudian Messi Ilsker adalah pemain belakang. Ke depan ada kemungkinan pemain bertipikal striker yang bisa menjadi andalan kita dalam mencetak gol. Itu PR yang mungkin menjadi bagian dari tugas Pak Marji sebagai badan tim nasional sekaligus manajer tim, bagaimana membuat tim ini tetap solid dalam sebulan terakhir ke depan, termasuk bagaimana pemain-pemain yang di Liga 1 bisa tampil secara reguler sehingga kemudian jam terbangnya tinggi sehingga atmosfer kompetisinya dapat, dan ketika main di tim nasional atmosfer kompetisinya didapatkan. Ini yang kemudian diharapkan bisa dijaga, dan kemudian melawan Bahrain dan Cina saya pikir peluang kita cukup besar karena kemarin Bahrain dikalahkan 0-5 oleh Jepang, Cina juga kalah 1-2 dari Arab Saudi, ditambah posisi kita secara moral sedang bagus saat ini karena posisi kita ada di atas Australia. Australia baru 1 poin, kita 2 poin. Nah, moga modal-modal non teknis ini secara moral bisa membuat para pemain punya semangat besar untuk bisa meraih kemenangan perdana nanti di laga tandang, entah itu melawan Bahrain atau melawan Cina.
Baik, tentunya kepercayaan penuh kita berikan kepada seluruh pemain timnas Indonesia tentunya untuk bisa melawan atau menghadapi Bahrain pada bulan Oktober mendatang. Terima kasih Pak Marji dan juga Mas Akmal telah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Salam sehat selalu. Terima kasih Mas Akmal. Thank you. Ya. Pemirsa, sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina kembali dilanjutkan pada hari ini. Agenda sidang memasuki tahap pembuktian dengan menghadirkan sejumlah saksi fakta dari pihak pemohon. Keenam terpidana yakni Rivaldi, Eka Sandi, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Jaya dan Supriyanto menghadiri sidang lanjutan peninjauan kembali yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada hari ini. Pihak terpidana selaku pemohon menghadirkan 4 orang saksi fakta pada sidang PK hari ini. Dalam sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, kuasa hukum terpidana menyiapkan 39 saksi yang terdiri dari saksi fakta dan saksi ahli. Saksi fakta dibagi menjadi 4 klaster, mulai dari klaster saksi alibi, saksi yang akan mengungkap dugaan kebohongan, saksi terkait dugaan penyiksaan, dan saksi terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas. Saya waktu itu di Polda itu ada anggota propam. Terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Hadi Saputra tak kuasa menahan tangis saat dirinya menceritakan proses penangkapan bersama dengan terpidana lainnya saat 2016 lalu. Sambil menangis dengan suara bergetar, Hadi menceritakan perlakuan biadab yang dilakukan pihak kepolisian kepada dirinya bersama yang lain. Tangis Hadi pun pecah lantaran tak kuat untuk mengingat kembali kejadian kelam yang didalaminya saat mendapatkan perlakuan kejam dari pihak kepolisian. Saya waktu itu di Polda itu ada anggota propam. Terus waktu itu saya mendengar anggota itu ngomong, tiba itu udah catetin aja nama teman-teman kalian. Itu aja Pak. Terus nggak selang lama itu saya mendengar saya Pak. Apa? Izin yang majelis yang mulia. Tarik nafas dulu, tarik nafas dulu. Di situ Jaya bilang bahwa si Eko yang nguber, Hadi yang mukul. Tiba-tiba mendengar Eko yang menguber dengan Eko yang memukul itu terdengar jelas oleh saudara. Hadi yang mukul Pak. Hadi yang memukul. Eko yang menguber. Iya, Pak. Itu terdengar jelas. Jelas banget Pak. Yang bicara itu siapa? Jaya. 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 Oke, Jaya yang sampaikan gitu ya? Siap. Oke, saudara ada mendengar tidak bunyi sesuatu di dalam ruangan Sudirman dan Jaya, baik itu katakan letusan senjata atau ada suara keras apapun saudara dengar? Enggak sih Pak, cuman dari keterangan Jaya aja Pak. Itu ketika polisi di dalam memeriksa Jaya dengan Sudirman dengan suara yang biasa, normal atau dibentak? Kayak takutan gitu Pak. Ketakutan ya? Iya Pak. Tapi saudara tidak mendengar ada suara letusan senjata atau ada ancaman yang saudara dengar terhadap Jaya dan Sudirman? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada ya? Oke. Nah terus sesudah itu? Sesudah itu nggak lama lagi polisi pada masuk Pak. Polisi itu polisi dari mana? Pak. Dari dalam ruangannya Jaya
sama Sudirman? Iya, ya ada yang dari luar, yang di dalam juga ada Pak. Oke, berapa orang kira-kira? Banyak sih Pak. Saudara ingat? Tidak Pak. Tidak ingat ya? Oke, terus? Terus habis itu kita semua langsung Pak. Di situ kita langsung dipukulin Pak. Kita sampai pagi. Pagi itu Hadi melanjutkan kesaksian tentang perlakuan tak manusiawi pihak kepolisian kepadanya. Ia merasa diperlakukan seperti binatang karena polisi melemparkan makanan padanya sampai nasi berceceran. Tak hanya itu, Hadi dilarang makan dengan tangan hingga ia terpaksa memakan langsung nasi yang berceceran dengan mulutnya. Serangkaian penyiksaan Hadi alami selama ditahan oleh polisi. Ia kerap dipukuli, bahkan kepalanya dipukul dengan gembok. Dalam persidangan, Hadi memperlihatkan bekas luka di kepalanya pada majelis hakim. Saya melihat itu kan Aldi bebas Pak. Jam berapa itu kira-kira saudara saksi melihat Aldi itu dibebaskan? Lupa jamnya Pak. Sebelum dibebaskan, Aldi itu mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang saudara alami? Sama ya? Selama sebelum dibebaskan itu lakukan, termasuk kepalanya dipukul pakai gembok sama? Kalau itu Pemirsa, sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina kembali dilanjutkan. Sejumlah saksi pun dihadirkan untuk menunjukkan bahwa mereka tidak terlibat pembunuhan. Lantas akankah permohonan PK mereka akan dikabulkan? Untuk membahasnya pemirsa, kami sudah terhubung dengan Profesor Hipnu yang merupakan pakar hukum pidana. Selamat malam, Prof. Hipnu. Selamat malam, Mas Kevin. Baik, Prof, kalau melihat hasil dari sidang PK pada hari ini, bagaimana tanggapan Anda? Ya, ini kan baru proses pembuktian. Jadi sidang PK itu adalah sidang tentang bagaimana menemukan bukti baru, bukti material yang ketika ditemukan menjadikan putusan lain, bahkan bisa bebas. Lah, pada hari ini kita berikan apresiasi teman-teman penasihat hukum mengajukan 50-an saksi dan dibagi 5 klaster. Ya. Dari keterangan-keterangan tersebut, justru kalau menurut saya nanti bagaimana keempat terdakwa ini menemukan bukti materialnya. Jadi kalau kita belajar eksaminasi suatu putusan, itu keterangan saksi oke. Kan? Tapi potensi testimonial itu bisa. Tapi dari keterangan saksi nanti ditemukan bukti baru. Jadi ada cross check karena suatu bukti yang dicari itu bukti material kan gitu loh. Jadi seolah-olah sekarang ini baru mencari suatu proses pembuktian. Apakah pada waktu itu pembunuhan ataukah terjadi kecelakaan? Pertanyaan kan seperti itu. Lah padahal kalau kita melihat suatu PK itu adalah permohonan PK. Bukan pembuktian, permohonan PK. Jadi bukti-bukti yang disampaikan. Tapi oke lah, ini saking semangatnya teman-teman penasihat hukum, kita berikan appreciate ya, suatu perkara prodeo dengan segala pengacara yang hadir luar biasa, ini suatu yang kita acungi jempol dalam rangka mencari keadilan. Tapi yang catatan kami adalah sebagai akademisi, bukti material ketika itu yang menjelaskan kecelakaan, ataukah bukti material itu yang menjelaskan itu bukan pembunuhan, itulah yang saya kira harus dikupas habis. Jadi bukan keterangan bagaimana waktu itu pemeriksaan. Kalau yang kita lihat pada TV kali ini kan baru pemeriksaan bagaimana perlakuan pemeriksaan. Itu belum masuk kena. Baru perlakuan pemeriksaan. Ya ini memang kalau kita lihat pemeriksaan ketika itu kalau betul itu masih pendekatan inquisitor. Jadi seolah sebagai objek. Para tersangka objek, dipaksa, ini dan sebagainya. Padahal ketentuan 2006 ya kita kuap 81 itu harusnya inquisitor, akusatur sebagai subjek, mendudukkan sebagai hak asasi manusia. Tapi oke lah, itu dalam perkembangan buktian dan mudah-mudahan nanti penasihat hukum bisa menemukan bukti baru, bukan keterangan, bukti baru, bukti yang belum diperiksa dalam persidangan sebelumnya. Baik, ditemukan adanya bukti baru dari hasil dari keterangan saksi yang disampaikan pada hari ini. Prof. Hipnu, kita dapat informasi bahwa telah bergabung juga bersama kami di sini Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan. Selamat malam, Pak Edi. Nampaknya suaranya masih termute, Pak.
Halo. Ya, selamat malam Pak Habib, suara saya jelas ya Pak? Dengar suara saya? Iya, jelas Pak, jelas. Ya. Baik Pak Edi, kalau melihat hasil sidang PK 6 terpidana kasus Vina pada saat ini, bagaimana tanggapan Anda Pak Edi? Ya, tentunya saya kira memang kita paham ya. Namanya pengajuan PK tentunya menjadi hak semua warga negara ya. Namun demikian memang tadi saya juga sudah sampaikan, saya kira perlu bukti-bukti baru ya. Apakah memang para pihak yang mengajukan PK tadi memiliki bukti-bukti yang cukup untuk itu ya. Ya tentu saja saya kira nanti jaksa akan memberikan tanggapan, kemudian juga hakim akan memberikan tanggapan ya. Sejauh mana bukti-bukti yang diajukan tadi itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Termasuk juga disebutkan adanya penganiayaan, adanya penyiksaan ya. Saya kira semua itu harus dibuktikan secara hukum ya. Apakah memang betul ada namanya penganiayaan? Menurut pendapat kami demikian. Oke, berarti adanya bukti penganiayaan yang harus dihadirkan dalam persidangan. Baik, Pak Ibnu, Prof. Ibnu dan juga Pak Edi telah bergabung juga bersama kami. Ada pihak dari kuasa hukum terpidana kasus Vina, Nikolai Aprilindo. Selamat malam, Bang Nikolai. Selamat malam. Oke, Bang, ini Anda seberapa yakin dari adanya 4 saksi yang dihadirkan untuk bisa membuktikan bahwa memang terpidana ini sebenarnya tidak bersalah? Ya, saya clearkan dulu. Tadi 6 saksi yang kami hadirkan. 6 saksi itu dari terpidana Eko, Hadi, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto. Sudirman itu tidak hadir karena dia dalam PK tersendiri nantinya. Jadi beberapa keyakinan kami setelah kami bedah putusan-putusan yang ada, baik tingkat pertama, banding maupun kasasi yang kami bedah, itu memang ada beberapa celah yang memungkinkan PK ini dapat dikabulkan dan juga beberapa novum yang kami temukan, sehingga kami merasa keyakinan bahwa PK kami insya Allah akan dikabulkan karena novum-novum itu bukan saja yang ada di dalam berkas perkara, tapi juga yang ada di luar berkas perkara, tetapi masuk dalam penyidikan pada saat itu, tetapi tidak dimasukkan dalam berkas perkara. Jadi ini yang perlu kami sampaikan, sehingga masyarakat luas tahu bahwa dalam hal persidangan tahun 2016-2017 yang lalu, itu sangat penuh dengan beberapa kelemahan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Kalau kita mematuhi akan hukum acara, kita mematuhi akan prosedur, kita mematuhi akan mekanisme yang telah diatur dalam perundang-undangan kita. Saya kira itu. Oke, berarti ada keyakinan yang cukup mendalam yang Anda yakin bersama dengan pihak kuasa hukum. Tapi kalau menurut Prof. Ibnu, apakah memang ini bisa menjadi bukti yang atau keterangan yang bisa meyakinkan para hakim nantinya? Ya, saya kira Pak Nikolas harus bisa meyakinkan, harus pasti Pak Nikolas ya, harus yakin. Sekarang pertanyaannya betul bahwa bukti baru itu adalah bukti yang ketika itu belum diperiksa atau sudah diperiksa tapi tidak masuk kualifikasi dinilai. Ini yang juga kadang-kadang dalam suatu pembuktian itu sudah cukup bukti ini. Kan kita lihat bukti itu kan cukup negatif tapi ketika ada suatu bukti yang lain yang ternyata dalam tanda petik ketika itu tidak mempunyai kekuatan, kadang diabaikan. Siapa tahu justru bukti yang diabaikan tadi mempunyai nilai. Nah, ini kita apresiasi Pak Nikolas tadi, bukti yang belum diperiksa dan bukti yang sudah diperiksa tapi tidak diajukan sebagai pembuktian. 2 indikator itu yang mempunyai nilai dalam suatu pembuktian. 1. Kedua, kalau bisa ya, ini kan pertanyaannya kan apakah pembuktian terhadap pembunuhan? Kalau bisa coba hakim PK ini cek TKP setempat, itu bisa menjelaskan logika. Kalau PK kemarin Sakatata, Sudirman, CSI baru melihat dokumen, sekarang coba melihat TKP setempat dengan logika-logika yang terjadi. Apakah dengan perpindahan yang terjadi pembunuhan? Apakah dengan kondisi yang sekarang terjadi kecelakaan? Ini saya kira untuk meyakinkan, karena sudah
8 tahun loh Pak Nikolas. Ini suatu yang luar biasa. Sehingga kalau ada pemeriksaan setempat para hakim tersebut menambah suatu keyakinan, oh ini ternyata waktu itu pembunuhan. Atau sebaliknya, oh ini kecelakaan. Ini saya kira untuk menimbulkan suatu keyakinan dalam pembuktian ke depan. Jadi bukan hanya pada dokumen formal, tapi pada mana dokumen-dokumen material yang ketika itu belum, tapi dicek sekarang ini. Siapa tahu dari pemeriksaan setempat ada bukti atau pemikiran-pemikiran, oh apa yang terjadi ketika 8 tahun itu peristiwa terjadi. Oke, bukti material dibutuhkan. Bang Nikolai, tanggapannya? Ya betul, yang dikatakan tadi. Kan ini kita berusaha untuk menghadirkan bukti baru yang kita kenal dengan novum atau noviter perfenta ini sebagai suatu fakta baru yang ditemukan atau muncul di kemudian hari ataupun yang ada pada saat itu tidak dimunculkan. Nah memang betul, kami juga akan berupaya untuk minta sidang di tempat untuk mengetahui cek lokasi. Apakah betul lokasi itu hanya satu lokasi atau ada 3 lokasi seperti yang disebutkan, itu kita perlu cek. Karena kita melihat bahwa ada kejanggalan, disebutkan ada 3 lokasi. Tapi nyatanya setelah kita menurunkan tim dari DPN Peradi untuk melakukan investigasi secara langsung, itu yang disebut 3 lokasi itu tidak benar. Nah ini perlu kita buktikan seperti apa yang dikatakan. Dan kami siap untuk membuktikan itu dengan berbagai dalil hukum maupun dengan berbagai fakta hukum yang kami dapatkan. Di samping itu juga kami akan menghadirkan ahli-ahli termasuk ahli lalu lintas, termasuk ahli pandangan mata, termasuk ahli forensik dan sebagainya. Kami akan menghadirkan itu termasuk ahli penyidik. Jadi ahli penyidik yang tahu tentang penyidikan dari awal itu. Jadi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk melengkapi bukti-bukti novum yang kami dapatkan sehingga apa yang disebut dengan noviter perfenta itu tidak terbantahkan oleh siapapun. Dan kami merasa yakin ini karena kami pegang bukti-bukti itu dan kami yakin bahwa bukti-bukti yang kami dapatkan adalah valid. Saya kira itu. Oke, ini menarik. Ini Anda akan menghadirkan ahli penyidik. Tapi kalau menurut Pak Edi, mungkinkah dan bagaimana tanggapan Anda bila nanti dari pihak kuasa hukum akan menghadirkan ahli penyidikan? Pak Edi. Oh baik, nampaknya pemirsa kami terputus dengan Pak Edi. Prof. Hipnu, tanggapannya bila adanya ahli penyidik yang dihadirkan, akankah bisa menghasilkan adanya bukti-bukti baru seperti yang Anda sampaikan, perlu adanya bukti material? Ya itu suatu usaha kita hargai ya. Memang berapa ahli, berapa saksi. Sebetulnya makanya di sini kita harus lihat ya, persidangan ketika itu saya kira firm. Penyidik juga firm, penuntut umum juga firm ya. Cuman permasalahan ini kan seolah-olah jadi pemeriksaan material kembali, ulang kembali. Ya. Jadi pemeriksaan kembali terhadap padahal ini adalah bagaimana ke-6 terdakwa ini, ya ke-6 atau 5 terdakwa ini bukan sebagai pelakunya. Buktinya bukan sebagai pelaku pembunuhan ataupun bukan sebagai pelaku kecelakaan lintas kan gitu kan. Ini perdebatan memang saya paham ini strategi Pak penasihat hukum ini mengulik pada suatu peristiwa pokoknya. Kalau peristiwa pokoknya itu bergeser, pasti ke-6 bergeser semua. Nah, gitu. Nah, pertanyaannya, nanti apakah hakim PK ini juga memberikan kesempatan-kesempatan pada penuntut umum secara komprehensif, ya, seperti persidangan pada waktu pembuktian pertama, ataukah tidak? Karena sebetulnya kalau kita konsisten dalam suatu PK, itu pengajuan bukti baru, permohonan bukti baru, ada tanggapan, tidak paduk masuk pembuktian, seperti pada awal pemeriksaan pertama kali terjadi. Nah, tapi ini oke lah, bagus ya, bagus. Akses to justice-nya lumayan keren ini. Pertanyaannya begini, adakah bukti material? Karena begini Pak, kami sering kan eksaminasi putusan itu. Untuk mencari bukti 1-2 bukti itu sulit loh. Sulit sekali. Sehingga saya kira nanti di dalam bukti ini, bukti material apa yang perlu dikupas. Jadi tidak usah banyak-banyak, tapi bisa menguak semuanya bahwa ini ada terjadi kecelakaan, bahwa ini ada bukan pembunuhan, bahwa ke-6 ini bukan sebagai tersangka, kan gitu. Sekarang pertanyaan begini, Mas Kevin, apakah ke-6 ini pelaku bersama-sama? Ini suatu yang cukup berat juga. Kalau 1-2 mungkin,
Nah, perdebatan gitu. Kalau prediksi saya, ke-6 ini pasti ada yang iya, pasti ada yang tidak. Kan itu loh. Kan nggak mungkin 6-6-nya kan. Ya kita harus percayalah pada waktu pembuktian pertama kali ya. Memang dalam konteks hukum itu kan presumptio istae causa. Sesuatu dianggap betul kecuali dibuktikan sebaliknya. Lah Pak Nicholas lagi membuktikan sebaliknya. Mudah-mudahan dari 6 itu, satu diantaranya mempunyai bahwa dia bukan sebagai pelakunya. Bukan 6-6-nya, agak sulit. Ya kita harus percaya pada kejaksaan, polisian ketika itu. Masa 8 orang, enggak, semua kan nggak mungkin. Ini logika-logika berpikir dalam suatu permohonan PK. Dari yang diajukan, pasti di antara 1-2 adalah bukan sebagai pelakunya. Itu Mas Kevin. Ya. Baik, Pak atau Bang Nikola ini tahan dulu. Saya akan menantikan jawaban Anda secara komprehensif terkait dengan pertanyaan dari Prof. Hipnu. Apakah memang dari ke-6 saksi yang dihadirkan ini merupakan ada salah satu ataupun ada yang tidak ternyata sebagai pelaku pembunuhan ataupun juga kecelakaan dari kasus Vina dan Eki. Pemirsa, kita harus break sejenak. Tetaplah bersama kami di Sido Prime. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Prime pemirsa. Kita akan lanjutkan kembali dialog bersama dengan pakar hukum pidana Hipnu Nugroho dan juga kuasa hukum terpidana kasus Vina Nikolai Aprilindo. Masih bersama saya, Bapak-bapak? Siap, masih. Sorry, Mas. Baik, saya akan melanjutkan terkait dengan tadi pertanyaan dari Prof. Hipnu terkait dengan bagaimana atau apakah bisa memastikan dari pihak kuasa hukum dari ke-6 saksi yang dihadirkan ada yang memang benar-benar menjadi pelaku atau sebenarnya ternyata tidak menjadi pelaku. Seperti apa Bang Nikolai? Iya, jadi kalau Prof. Hipnu misalnya mendapatkan memori PK kami, di situ kami mengupas secara teliti tentang berbagai kejadian atau kejanggalan yang ada. Itu yang pertama. Dan kami juga melihat, menganalisa tentang keterlibatan yang disebut dengan para pelaku ini. Yang menjadi pertanyaan kami, para pelaku ini dihukum dengan hukuman seumur hidup semuanya. Padahal dalam hukum, secara pidana kan kita mencari kebenaran material ya. Siapa yang menyuruh melakukan, atau dader atau otaknya, siapa yang melakukan, siapa yang turut serta melakukan, ya kan? Itu harus ada. Tetapi ini semua dihantam rata dan sebagai pelaku. Nah, itu pertama. Yang kedua, kita melihat bahwa ada 3 orang yang dikatakan dalam putusan itu keterlibatan mereka, kemudian tindakan mereka secara nyata dinyatakan itu berlaku atau dilakukan, yaitu si Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Tetapi kemudian dalam pemeriksaan di Polda Jabar atau pada saat Peggy alias Peggy Setiawan itu diperiksa, ada pernyataan dari Direskrim Polda Jabar yang menyatakan itu fiktif. Nah, bagaimana itu dinyatakan fiktif tetapi dalam putusan pengadilan itu nyata peran daripada si Andi maupun Dani atau Peggy alias Perong ini nyata. Nah, ini menjadi pertanyaan besar bagi kami. Apakah Andi dan Dani itu ada atau tidak? Apakah mereka menyuruh melakukan atau mereka sebagai pelaku atau mereka turut serta melakukan? Nah, ini menjadi pertanyaan besar bagi kami. Oleh karena itu, kami mencoba untuk menghadirkan para terpidana ini untuk kami meng-cross-check keterangan-keterangan mereka. Apa sebenarnya yang terjadi pada awal kejadian sampai terjadinya kejadian tersebut. Sehingga kita bisa menarik benang merahnya. Siapa yang sebagai dadernya, siapa yang sebagai pelakunya, siapa yang sebagai turut serta, itu kita bisa menarik benang merahnya di situ. Nah, bagi kami, setelah kami membaca berkas, baik itu berkas BAP dari tingkat penyidikan, sampai pada penuntutan, sampai pada putusan, ini banyak terjadi kejanggalan. Salah satunya adalah pada awal pemeriksaan para terpidana ini,
tidak pernah didampingi oleh kuasa hukum. Ini secara hukum tidak dibenarkan dalam KUHP kita. Karena ada kejadian, ya ada beberapa case yang ada, mungkin Prof pernah mendengar dengan Miranda Rule gitu ya, itu kan. Nah, di situ kita melihat kalau saja seseorang yang dinyatakan menjadi seseorang pelaku, tapi dalam pemeriksaan dia tidak didampingi oleh penasihat hukum, ini menyalahi juga pasal 114 KUHP, ya kan? Menyalahi juga pasal 54, 55, 56 KUHP. Jadi ini salah satu faktor yang kami dapatkan di berkas-berkas perkara itu. Nah, oleh karena itu, kami merasa yakin bahwa dengan satu poin saja itu pintu masuk bagi kami untuk masuk pada poin-poin yang lainnya. Itu. Dan bukti-bukti baik itu visum et repertum dan sebagainya, baik itu kesaksian-kesaksian, bahkan ada saksi yang melihat langsung kejadian yang menyatakan bahwa dia melihat langsung kejadian yang terjadi sebenarnya tapi tidak pernah diperiksa sebagai saksi dan tidak pernah dihadirkan di pengadilan. Ini salah satu poin juga. Saya kira itu Prof. Ya, jadi apa yang kami sampaikan ini berdasarkan fakta yang kami dapatkan dan kami selalu mengedepankan bahwa segala sesuatu itu harus berdasarkan fakta. Karena terus terang aja kami ini dari pihak yang sangat-sangat concern terhadap penegakan hukum ini dan sangat concern terhadap penyimpangan-penyimpangan dari penegakan hukum yang terjadi dan tidak boleh terjadi lagi. Pasca Sengkon dan Karta itu seharusnya tidak perlu lagi terjadi. Tapi ini masih terjadi dan bukan hanya kasus ini aja, ada beberapa kasus yang terjadi juga yang selama ini kita dengar. Saya kira itu, Prof. Baik, ada sejumlah kejanggalan, Prof, tadi yang disampaikan dari Bang Nikolai. Salah satunya tadi bahwa dalam persidangan terpidana tidak pernah didampingi oleh kuasa hukum. Akankah ini bisa menjadi salah satu pemeriksaan, bukan persidangan, pemeriksaan awal. Baik, dalam pemeriksaan awal tidak pernah didampingi kuasa hukum. Apakah ini bisa menjadi salah satu poin bahwa PK ini akan dikabulkan, Prof? Ya, begini. Kita melihat secara komprehensif, ya. Kalau kita melihat suatu putusan-putusan seperti itu, kalau tidak didampingi, betul, itu menjadikan batal. Pertanyaannya kenapa waktu itu tidak dibatalkan? Dan itu pada awal terjadi. Satu. Kedua, dalam hal ketika tidak didampingi, beberapa kasus yang kita teliti, ini tidak dampingi. Ternyata memang tidak dampingi, tapi ada, nanti Pak Nikolai dicari, ada berita acara yang tidak mau didampingi. Lah ini juga harus dicek dulu. Gitu loh. Jadi penyidik juga pinter. Memang tidak didampingi, tapi kemudian sebagai bentuk terjadinya suatu equal yang tidak equal pendampingan tadi, ada bukti-bukti bahwa memang dia tidak mau didampingi. Betul atau tidak? Waalaikumsalam. Kan gitu kan, kita lihat. Karena apa itu dia terjadi, kan itu loh. Nah kita harus saya paham itu, Prof. Ya. Setelah kami teliti berkas perkara, tidak ada berita acara tentang itu. Tidak ada itu, ya. Makanya itu penting. Ya. Ketiga, tidak ada berita acara itu dan tidak ada pernyataan apapun yang tidak bersedia didampingi. Ya, itu potensi itu ya, potensi ya, satu potensi. Yang ketiga, yang kedua tentang peran. Ini Pak Niko, kalau kita melihat kalau persidangannya Sakatata itu bagus. Beliau adalah Sisi Sakatata, tidak ada di tempat. Gitu. Ketika di tempat pun pada waktu tidak tahu apa yang terjadi. Nah ini sebagai novel terjadi, bahwa dia nggak ada sifat melakukan di situ. Lah pertanyaannya juga, maka pertanyaan gini, apakah keenam itu kan ada sifat yang sama, ataukah ada yang sama sekali tidak tahu, tapi ujuk-ujuk di bawah temannya, ayo kita ke sana. Ini yang kami maksudkan seperti itu. Ya, kalau itu terjadi di 1 atau 2 mungkin bukan sebagai pihak dalam perkara yang bersangkutan seperti PK yang kemarin, itu bagus. Lah kalau ini sebagai yang terjadi bagian dari penyertaan, ya itu berarti nanti bukan novum, tapi ada suatu kekhilafan. PK itu kan ada bukti baru, ada khilafan. Hakim tidak mengkorek peran yang terjadi. A sebagai apa, B sebagai apa, C sebagai apa. Lah itu bagian dari kekhilafan yang harusnya mendasarkan pada pasal 55. Ini bagian kekhilafan, bukan bukti baru. Tapi bagian juga sebagai untuk novum. Nah,
mudah-mudahan nanti itu bisa dijelaskan sehingga bagian dari nilai di dalam pembuktian atas kekhilafan hakim dalam menerjemahkan keenam terdakwa yang ada hari ini. Jadi Prof, perlu saya sampaikan, pemeriksaan tadi terhadap 6 terpidana itu nyata di depan persidangan mereka mengatakan bahwa mereka memang tidak ada di tempat. Itu pertama. Yang kedua, dalam berkas perkara yang kami teliti, memang kalau Prof baca dari memori PK kami, itu ada 2 hal yang kami sampaikan situ. Pertama, ada bukti baru seperti tadi Prof katakan, baik itu surat dan sebagainya, baik itu kejadian dan sebagainya. Dan kedua, kita juga memuat dalam memori PK kita adalah kekhilafan hakim itu dalam memeriksa dan memutus perkara ini. Jadi kami berusaha secara komprehensif mungkin meramu ini agar PK ini betul-betul menjadi PK yang betul-betul valid dan dapat diterima dan dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Agung. Nah, ini kami sangat apresiasi dengan pendapat Prof, dengan masukan dari Prof, dan kami sudah melakukan itu. Mungkin suatu ketika kami juga akan mengoreksi lagi dalam sidang-sidang selanjutnya tentang bukti yang betul-betul valid yang perlu kami sampaikan kepada majelis hakim. Saya kira itu. Baik, singkat saja Prof, terakhir untuk harapan ke depan karena ini masih terdapat sejumlah saksi yang nantinya akan dihadirkan oleh pihak kuasa hukum. Ya, ini kan bagian dari proses ya. Jadi kita upaya itu luar biasa ini Pak Niko dan teman-teman dan sebagainya. Tapi saya kembali lagi sebagai asas hukum tadi, presumptio iustai causa. Jadi memang hukum itu dianggap betul kecuali dibuktikan sebaliknya. Nah sebaliknya inilah yang harus dilakukan, bahwa bukti itu bernilai, bukti itu betul baru, bukti itu bisa menjelaskan. Sepanjang itu baru menjelaskan, saya kira di era sekarang akan menjadikan suatu penilaian hakim tersendiri di hakim tingkat PK. Begitu Mas. Oke, Bang Nikolai, kira-kira terakhir nih harapan dan juga apa strateginya yang nanti akan dilakukan pada persidangan berikutnya. Seperti yang Anda sampaikan tadi, terdapat sejumlah saksi dan juga saksi ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan. Ya, jadi kami akan menghadirkan lagi 20 saksi termasuk ahli 20. yang akan menguatkan dalil kami, itu pertama. Yang kedua, kami juga akan menghadirkan orang yang belum pernah diambil keterangannya sebagai saksi, yang melihat langsung kejadian itu, dan orang yang betul-betul mengakui bahwa dia betul-betul melihat kejadian itu secara kasat mata itu. Dan harapan saya adalah ke depan kami meminta agar pihak penyidik maupun penuntut umum maupun hakim yang mengadili itu harus transparan, harus jujur pada diri sendiri. Karena apa? Semua keputusan itu kan di sana dicantumkan keputusan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti dia harus bertanggung jawab apa yang dilakukan itu pada Tuhan. Itu pertama. Yang kedua, jangan sampai hal-hal serupa terjadi lagi pada masyarakat-masyarakat miskin, masyarakat-masyarakat yang tidak paham hukum dan tidak mampu untuk menghadirkan pengacara atau lawyer pada saat mereka mendapat suatu kasus atau mengalami satu kasus. Ini supaya menjadi catatan bagi kita semua agar aparatur penegak hukum supaya koreksi diri dan juga supaya memperbaiki dan juga sistem daripada hukum ini yang sudah dibangun sedemikian bagus haruslah ditaati. Saya kira itu. Baik, tentunya bukti-bukti baru yang diharapkan tadi juga dari Prof. Hipnu dapat dihadirkan pada persidangan-persidangan berikutnya dan juga tentu transparansi. Kami semua akan terus mengawal Bang Nikolai terkait dengan perjalanan dari persidangan-persidangan berikutnya. Terima kasih Kuasa Hukum terpidana kasus Vina Nikolai Aprilindo dan juga pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho, dan sebelumnya tadi ada Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan telah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Selamat malam, salam sehat selalu. Pemirsa, Presiden Joko Widodo resmi melantik Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Menteri Sosial di Istana Negara Jakarta. Selain Gus Ipul, juga Jokowi melantik Irjen Pol Edi Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
Presiden Joko Widodo resmi melantik Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Menteri Sosial di Istana Negara Jakarta. Gus Ipul akan menjabat sebagai Mensos di sisa masa jabatan pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin yang tersisa 40 hari lagi. Gus Ipul menggantikan Tri Risma Harini yang mundur dari Kabinet Indonesia Maju karena mengikuti Pilkada 2024 sebagai calon Gubernur Jawa Timur. Saat ini, Gus Ipul juga menjabat sebagai Sekjen PBNU periode 2022 hingga 2027, serta Wali Kota Pasuruan sejak 2021. Usai pelantikan, Gus Ipul menegaskan dirinya otomatis mundur dari jabatan Wali Kota Pasuruan. Kita dapat membantu dari program usaha yang ada sesuai harapan. Tentu kita bicara mengenai transisi khususnya terus apa yang akan dilakukan di Papua. Belum ada. Hari ini juga saya mundur sebagai wali kota Pasuruan. Selain Gus Ipul, Presiden Jokowi juga melantik Irjen Pol Edi Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Edi menggantikan posisi Komjen Pol Riko Amelza Dahnil. Sebelum dilantik menjadi Kepala BNPT, Irjen Pol Edi Hartono merupakan seorang perwira tinggi Polri sejak 2021 yang menjabat sebagai Widya Iswara Kepolisian Utama tingkat 1, Sespim Lemdiklat Polri. Di saat yang sama, Presiden Jokowi juga melantik Aida Suwandi Budiman sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Aida Suwandi Budiman merupakan Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2022 hingga 2027. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Joko Widodo resmi mencanangkan pembangunan MRT Lin Timur Barat fase 1 tahap 1 sepanjang 24,5 km. Fase 1 tahap 1 menghubungkan kawasan Tomang, Jakarta Barat hingga Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat. Peresmian berlangsung di titik integrasi MRT Tamrin, Jakarta Pusat pada Rabu 11 September 2024. Turut hadir dalam peresmian ini Direktur Utama MRT Tuhiyat, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono, Dubes Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi, dan Dubes Indonesia untuk Jepang Heri Akmadi. Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan keberadaan MRT lintasan timur ke barat akan memberikan dukungan kepada Jakarta sebagai kota global dan aglomerasi. Peradaban transportasi modern akan dimulai setelah pembangunan MRT selesai. Proses konstruksi dari Tomang, Jakarta Barat hingga Medan Satria, Bekasi diperkirakan memakan waktu selama 6 tahun. Dengan demikian, operasional baru akan berlangsung pada 2031 mendatang. Pemirsa, laga sepak bola putri Sumatera Utara melawan Bangka Belitung pada PON 21 Aceh Sumut berakhir ricuh. Ketegangan selama jalannya pertandingan juga membuat penonton yang hadir turut emosi dan menambah riuh suasana stadion. Tim sepak bola putri Sumatera Utara gagal melaju ke babak semifinal usai kalah di babak penyisihan grup menghadapi Bangka Belitung dengan skor 0-2. Kericuan menodai laga sepak bola putri Sumut versus Bangka Belitung pada PON ke-21 Aceh Sumut di Stadion Mini Deli Serdang, Sumatera Utara. Sempat terjadi beberapa insiden di lapangan dalam laga yang berjalan dengan tensi tinggi tersebut. Kedua tim dan wasit bahkan sempat bersetegang di tengah lapangan. Ketegangan selama jalannya pertandingan juga membuat penonton yang hadir turut emosi dan menambah riuh suasana stadion. Perseteruan antara kedua tim terus terjadi hingga akhir pertandingan. Laga berakhir dengan kemenangan Bangka Belitung yang berhasil mencetak 2 gol pada menit keempat melalui Henny Ulandari dan Vivi Octavia di menit ke-61. Cuma satu hal yang bikin kami kurang puas adalah spirit. Ya,
Artinya ada beberapa pelanggaran yang harus dilalui. Ya, secara kasar mata kita orang awam, kita orang luar pasti ketahui. Tapi ya itulah. Kekalahan ini membuat tim Sumatera Utara terpuruk di dasar klasemen grup A tanpa meraih poin dari 2 pertandingan. Mereka pun dipastikan gagal melaju ke babak selanjutnya. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Dari cabang olahraga sepak bola putra, tim Sulawesi Tengah meraih kemenangan atas tim Jawa Tengah. Sulawesi Tengah menang dengan skor tipis 2-1. Tim Sulawesi Tengah meraih kemenangan atas tim Jawa Tengah pada laga grup B sepak bola putra PON ke-21 di Stadion Haji Di Murtala Banda Aceh pada Minggu sore. Tim Sulteng membuka keunggulan mereka pada menit ke-33 lewat gol dari Wahyu Almanporu. Tim Sulteng kemudian menggandakan keunggulan pada babak kedua tepatnya pada menit ke-85 lewat Muhammad Adrian. Tim Jawa Tengah sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-89 dengan gol dari Erwin Fardiansyah. Taka kemudian menimpa tim Sulteng usai Nadil terkena kartu merah dari wasit. Meski begitu, tim Sulteng menang dengan skor akhir 2-1. Hasil ini membuat peluang tim Sulteng ke-8 besar semakin terbuka, sedangkan bagi Jateng, kekalahan ini membuat mereka dipastikan tersingkir karena tidak sekalipun meraih kemenangan di laga grup B. Sementara tim sepeda putra Jatim memborong 2 medali emas dan juga perak dalam kategori individual downhill Jabor Sepeda MTB PON 21 Aceh Sumut, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sementara medali perunggu diraih pesepeda asal kontingen Sumatera Selatan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Sindo Prime hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional hanya di inews.id. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Dua pesepeda putra Jatim berhasil memborong 2 medali dalam cabur sepeda mountain bike kategori individual downhill di PON 21 Aceh Sumut yang digelar di Arena Tahura Bukit Barisan, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pada laga final, pesepeda Audi Fikriansa sukses menyabet medali emas dengan mencatat waktu tercepat 2 menit 49 detik. Dan peringkat kedua menjadi milik Pandu Satrio yang mencatat waktu 2 menit 51 detik. Di peringkat ketiga ditempati pesepeda kontingen Sumatera Selatan putra ganda dengan waktu 2 menit 54 detik. Saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, masyarakat Jawa Timur terutama yang selalu support, dan pelatih saya yang selalu menemani saya pagi, siang, sore, malam. Selama hampir lebih kurang 2 tahun kita latihan, susah duka bareng-bareng kami nikmati bersama-sama. Hasil ini membuat kontingen Jatim mendominasi perolehan medali pada cabang olahraga sepeda gunung yang telah mengkoleksi medali emas pada kategori XCR dan XCO. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.